bagaimana ibu kita bisa mengandung. Apakah ibu kita bisa mengandung tanpa kehadiran seorang ayah? Tentu saja tidak. Apa saja ya alat atau sistem reproduksi yang menyusun sistem reproduksi manusia? Organ reproduksi manusia dibedakan menjadi organ reproduksi pria dan wanita. Tuhan menganugerahi manusia dengan organ reproduksi agar manusia dapat berkembang biak dan melestarikan jenisnya. Dalam video ini saya akan membahas apa-apa saja yang terdapat pada organ reproduksi manusia. Berdasarkan letaknya pada tubuh, organ reproduksi pria dibedakan menjadi organ reproduksi luar, organ reproduksi dalam, dan organ reproduksi tambahan. Organ reproduksi luar terdiri atas penis dan skrotum. Organ reproduksi dalam terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Organ reproduksi tambahan terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Organ reproduksi bagian luar. Yang pertama ada penis. Penis merupakan alat kelamin jantan yang berfungsi memasukkan sperma ke saluran kelamin wanita. Di dalam penis terdapat 3 rongga. 2 rongga bagian atas tersusun atas jaringan spons corpus cavernosa, 1 rongga di bawahnya tersusun atas jaringan spons corpus spongiosum. Corpus spongiosum membungkus uretra. Uretra pada penis dikelilingi oleh pembuluh darah dan ujung-ujung saraf perasa. Selanjutnya ada skrotum. Skrotum merupakan kantung yang membungkus atau melindungi testis. Skrotum pada manusia berjumlah sepasang, yaitu skrotum kanan dan skrotum kiri. Antara skrotum kanan dan skrotum kiri terdapat jaringan ikat serta otot polos. Adanya otot polos mengakibatkan skrotum dapat mengerut dan mengendur. Dalam skrotum terdapat otot lurik yang berfungsi untuk mengatur suhu di sekitar testis agar selalu stabil. Fungsi utama skrotum memberikan testis suatu lingkungan yang memiliki suhu 1-8 derajat Celcius, lebih dingin dibandingkan temperatur rongga tubuh. Pengaturan suhu dilakukan dengan mengerutkan atau melonggarkan skrotum sehingga testis bergerak mendekat atau menjauhi tubuh. Testis akan mendekati tubuh saat suhu dingin dan menjauhi saat suhu panas. Organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama terdapat testis. Manusia memiliki sepasang testis. Testis berfungsi memproduksi sperma melalui proses spermatogenesis yang dibantu oleh testosteron, hormon kelamin pria. Di dalam testis terdapat saluran-saluran halus yang disebut tubulus seminiferus. Dalam tubulus seminiferus inilah terjadi pembentukan sperma. Yang kedua, epididymis. Epididymis merupakan saluran berkelok-kelok dalam skrotum yang keluar dari testis. Epididymis berjumlah sepasang serta terdapat pada testis kiri dan testis kanan. Epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan dan penyimpanan sperma sementara. Sperma yang telah matang disalurkan menuju vas deferens. Yang ketiga, vas deferens. Vas deferens merupakan saluran yang mengarah ke atas dan merupakan lanjutan dari epididymis. Pada pertemuan uretra dengan vas deferens terdapat kelenjar prostat dan kelenjar Cowper. Vas deferens berfungsi sebagai saluran yang dilalui sperma dari epididymis menuju vesikula seminalis. Yang keempat, saluran ejakulasi. Saluran ejakulasi merupakan saluran penghubung vesikula seminalis dengan uretra. Fungsi saluran ejakulasi untuk mengeluarkan sperma menuju uretra. Yang kelima, uretra. Uretra merupakan saluran reproduksi terakhir. Fungsi uretra sebagai saluran kelamin dari vesikula seminalis dan saluran urin dari kantong kemih. Organ reproduksi tambahan. Organ ini menghasilkan cairan-cairan kelamin. Yang pertama, vesikula seminalis. Vesikula seminalis menghasilkan cairan yang berfungsi sebagai sumber energi dan untuk memudahkan gerakan sperma. Cairan ini juga menormalkan keasaman saluran reproduksi wanita saat koitus. Yang kedua, kelenjar prostat. Kelenjar prostat menghasilkan cairan yang memberi suasana basah pada cairan sperma. Cairan tersebut mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid. Yang ketiga, kelenjar Cowper. Menghasilkan cairan yang bersifat basah. Kelenjar Cowper berhubungan langsung dengan uret. Teman-teman, kita telah sampai pada bagian yang membahas struktur dan fungsi organ reproduksi wanita. Organ reproduksi wanita terdiri atas organ reproduksi luar dan organ reproduksi dalam.
Organ reproduksi luar terdiri atas vulva dan labium. Organ reproduksi dalam terdiri atas ovarium dan saluran kelamin. Organ reproduksi bagian luar. Yang pertama, vulva. Vulva merupakan celah paling luar dari organ reproduksi wanita. Pada bagian dalam vulva terdapat saluran urin dan saluran reproduksi. Pada daerah dekat ujung saluran kelamin terdapat himen, selaput darah. Himen mengandung banyak pembuluh darah. Yang kedua, labium. Labium merupakan bagian yang membatasi vulva. Ada dua macam labium, yaitu labium mayora terletak di sebelah luar dan labium minora terletak di sebelah dalam. Antara labium mayora dan labium minora bagian atas terbentuk tonjolan kecil yang disebut klitoris. Pada klitoris terdapat corpus cavernosa yang mengandung banyak pembuluh darah dan ujung saraf perasa. Organ reproduksi bagian dalam. Yang pertama terdapat oviduk. Oviduk atau tuba Fallopi merupakan sepasang saluran yang ujungnya berbentuk corong yang disebut infundibulum. Pada infundibulum terdapat membrae, rumbai-rumbai untuk menangkap ovum. Tuba Fallopi berguna sebagai tempat terjadinya fertilisasi. Yang kedua, ovarium. Ovarium merupakan penghasil ovum. Ovarium terdiri atas dua buah, yaitu ovarium sebelah kiri dan kanan. Yang ketiga, infundibulum tuba. Infundibulum tuba merupakan ujung oviduk yang berfungsi untuk menangkap ovum dari ovarium. Yang keempat, uterus. Uterus merupakan rongga besar yang merupakan pertemuan oviduk kanan dan kiri. Bagian terbawah uterus menyempit yang disebut cervix, leher rahim. Uterus berfungsi sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio hingga siap lahir. Uterus dibatasi oleh dinding endometrium yang kaya pembuluh darah. Dinding endometrium akan menebal ketika terjadi kehamilan. Yang kelima, vagina. Vagina merupakan saluran akhir organ reproduksi wanita. Vagina bermuara di vulva. Vagina mengandung banyak lendir yang dihasilkan kelenjar Bartoli. Lendir ini berguna pada saat koitus dan mempermudah kelahiran bayi. Oke teman-teman, kita telah sampai pada bagian akhir video presentasi alat reproduksi manusia. Sebelum saya menutup video presentasi ini, saya akan membacakan kembali poin-poin penting untuk materi alat reproduksi manusia. Oke, yang pertama, alat atas 3 bagian. Yang pertama, organ reproduksi luar, yaitu penis dan skrotum. Yang kedua, organ reproduksi dalam yang terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, saluran ejakulasi, dan uretra. Yang terakhir, ada organ reproduksi tambahan yang terdiri dari vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Kemudian ada alat reproduksi perempuan yang terbagi atas yang pertama, organ reproduksi luar yaitu vulva dan labium. Yang kedua, organ reproduksi dalam yaitu ada vagina, uterus, oviduk, dan ovarium. Dari Jakarta ke Surabaya, malam hari baru berangkat. Demikian presentasi dari saya, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.